Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 konsep lembaga keuangan, bab 4 sumber dana bank, manajemen kredit, serta pembahasan bab Bank Indonesia. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama itu konsep lembaga keuangan dengan cangkupan pengertian dan dasar hukum. Di sini menurut pasal 1 UU 14 garing 1967 diganti UU nomor 7 garing 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Yang kedua itu ada fungsi atau peran lembaga keuangan di Indonesia. Fungsinya itu lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk melancarkan pertukaran produk atau barang serta jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lain diantaranya sebagai berikut: menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, yang ketiga itu ada bentuk atau jenis lembaga keuangan di Indonesia. Itu satu itu ada lembaga keuangan bank. Jenis-jenisnya ada 3: bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Macam-macamnya ada: 1 pengadaian, 2 koperasi simpan pinjam, 3 perusahaan modal ventura, 4 perusahaan sewa guna, 5 dana pensiun, 6 pasar modal atau bursa efek. Nah, yang selanjutnya sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya, sejarah dan perkembangan lembaga keuangan dan non-bank. Pada tanggal 10 Oktober 1827 Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Geef Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Geef Bank dinasionalisasikan dan diganti nama menjadi Bank Indonesia. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiratamaja, seorang patih dari Purwokerto, tahun 1896. R. Wiratamaja mendirikan Hulpen Sparbank atau Bank Penolong dan Tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Sejarah mencatat asal mula dikenakan kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Nah, di sini ada periodenya. Pada periode 1988 sampai 1966 dikeluarkan paket regulasi 27 Oktober 1988, antara lain berupa relaksi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada periode 1997 sampai 1998, Bank Indonesia, pemerintah dan jasa lembaga-lembaga internasional berupaya keras mengulangi krisis tersebut. Nah, periode 1999 sampai 2002, krisis perbankan demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998, memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan. Nah, pada periode 2002 sampai sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi, antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada inovasi produk yang mulai berjalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Di sini
pengertian yang dimaksud dengan pengertian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang atau memberi pinjaman, bank harus lebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana. Sehingga selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada manajemen sumber dana bank. Manajemen alokasi dana bank. Manajemen alokasi dana bank ini ada pendekatan alokasi dana bank. Cara penempatan alokasi dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri dari dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan oleh eksekutif bank, yaitu ada dua, satu pool of fund approach, yang kedua ada asset allocation approach. Selanjutnya ada simpanan giro. Simpanan giro ini, pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, biljet atau giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Selanjutnya ada itu simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Selanjutnya ada simpanan deposit. Simpanan berupa deposito ini seringkali menjadi alternatif tabungan yang ideal karena deposito memiliki jangka waktu seperti halnya tabungan. Hal yang sering menjadi pertimbangan untuk memilih produk deposito adalah bunga yang ditawarkan deposito lebih tinggi daripada tabungan biasa. Selanjutnya, manajemen kredit, pengertian dan jenis kredit. Di sini ada pengertian kredit, yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya, prinsip pembelian kredit. Prinsip pembelian kredit ada dua, yaitu prinsip 5C dan 7P. Prinsip pembelian kredit 5C ada 5. 1. Karakter, 2. Capacity, 3. Capital, 4. Collateral, 5. Condition. Nah, prinsip pemberian kredit 7P ada 7. 1. Personality, 2. Party, 3. Purpose, 4. Prospect, 5. Payment, 6. Profitability, 7. Protection. Selanjutnya ada prospek pembelian kredit. Nah, prospek pembelian kredit yaitu merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Lanjut. Jaminan kredit. Apa yang bisa jadi jaminan untuk kredit? Ada 1. Properti, 2. Kendaraan bermotor, 3. Produk investasi, 4. Logam mulia, 5. Surat keterangan pengangkat pegawai, 6. Mesin pabrik, 7. Hasil kebun dan ternak, 8. Pesawat dan kapal. Lanjut. Di sini ada bahasan bab tentang Bank Indonesia. 1. Tugas Bank Indonesia itu apa?
Nah, di sini tugas Bank Indonesia itu atau Bank Sentral, satu, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Dua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Lanjut. Di sini ada kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Nah, kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian yang mempunyai wewenang antara lain menetapkan macam dan harga mata uang, menekan laju inflasi, pengaturan kredit atau pembiayaan. Lanjut. Kebijakan keuangan dan moneter Bank Indonesia. Nah, sini ada tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia membuat hasil evaluasi atas perkembangan terkini mengenai inflasi, nilai tukar dan kondisi moneter selama bulan laporan, serta keputusan respon kebijakan moneter yang ditempuh BI atau Bank Indonesia. TKM dipublikasikan secara bulanan setelah RDG pada setiap bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Lanjut. Hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, dengan organisasi dan lembaga internasional. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah warga, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional meliputi bidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan korresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral, pelatih atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya. Semoga rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian bisa paham akan penyampaian yang saya jelaskan. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.